Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama-sama kita meneduhkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah keluarga pada saat ini. Kita bersaat teduh. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 417 kita nyanyikan baitnya yang pertama. Kidung Jemaat 417 baitnya yang pertama, serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, puncalah di depanmu, Tuhan mengaturnya. Mari bersama-sama kita masuk dalam pelayanan firman, tetapi sebelumnya mari kita berdoa bersama untuk memohon bimbingan kuasa Roh Kudus Tuhan dalam memahami firman Tuhan yang akan dinyatakan bagi kita sekalian pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami pada saat ini bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, kami bersama-sama sungguh menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan ibadah keluarga saat ini. Dan kami sesaat lagi akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan meliputi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman yang kami baca, terlebih dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan ya Tuhan, supaya firman yang dinyatakan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita, Maleakhi pasal 1. Kitab Maleakhi pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-14. Maleakhi pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Maleakhi 1 ayat 6 sampai 14. Firman Tuhan berkata demikian. Pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma.
Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar akan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dimakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar tetapi yang juga mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini diberikan tema hormati selayaknya. Kita bersama-sama mengetahui bahwa dalam sepanjang kehidupan bangsa Israel, mereka sangat disertai dan diberkati oleh Tuhan. Peristiwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel begitu terasa ketika mereka melakukan banyak hal bersama-sama dengan Tuhan. Peristiwa yang paling luar biasa adalah ketika Tuhan menyertai mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir hingga tiba di tanah perjanjian. Tapi ketika mereka sudah tiba di tanah perjanjian, justru ada dosa lainnya yang membuat mereka harus dihukum oleh Tuhan dan dibuang ke pembuangan di Babel. Mereka melakukan penyembahan berhala, bahkan mereka mementingkan kepentingan diri mereka sendiri dan lupa bahwa kehadiran mereka adalah juga untuk sesama mereka yang membutuhkan kasih dan pertolongan Tuhan. Bahkan dengan kekuatan manusia, mereka menyerahkan diri mereka dan percaya bahwa melalui kekuatan manusia mereka akan mendapatkan keamanan dan perlindungan. Sehingga dalam hidup mereka, Tuhan dinomorduakan. Mereka tidak lagi menghormati Tuhan, padahal Tuhan sudah sangat melakukan hal yang baik. Begitu banyak berkat, begitu banyak hal yang Tuhan buat dalam kehidupan mereka. Tetapi bangsa Israel tetap mengeraskan hati, bahkan mereka mengandalkan kekuatan manusia. Seperti bacaan kita pada saat ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel melakukan peribadahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Melalui Maleaki yang adalah seorang nabi yang bekerja di Yerusalem, Maleaki melihat bahwa kehidupan bangsa Israel sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan pasca pembuangan di Babel. Bangsa Israel dengan cara mereka masing-masing menghinakan nama Tuhan, terkhususnya para imam. Mereka memberikan persembahan korban yang tidak layak. Dalam hal ini mereka memberikan persembahan berupa hewan-hewan yang cacat. Kalau kita lihat dalam bacaan kita pada saat ini, mereka memberikan binatang-binatang buta, mereka memberikan binatang yang timpang. Sehingga dalam firman-Nya Tuhan membandingkan dirinya dengan seorang bupati
Tuhan menggambarkan, cobalah jika binatang itu diserahkan kepada bupati, masakan bupati akan menerima apa yang dipersembahkan oleh orang Israel kepadanya. Apalagi Tuhan. Tuhan tidak berkenan dengan cara orang Israel beribadah kepada Tuhan. Mereka datang beribadah dan menghina Tuhan, tetapi mereka masih mempertanyakan, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Mereka sepenuhnya dalam segala hal yang mereka perbuat di hadapan Tuhan, merasa diri paling benar, merasa diri tidak bersalah, merasa diri tidak melakukan dosa atau hal-hal yang menyimpang dari peribadahan seperti yang seharusnya Tuhan inginkan. Mereka memang sudah mempersembahkan hewan, mempersembahkan persembahan korban seperti apa yang Tuhan perintahkan, tetapi mereka tidak memberikan yang terbaik. Ini yang kemudian membawa Tuhan menjadi murka dalam kehidupan bangsa Israel. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-10, sekiranya ada di antara kamu yang menutup pintu supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Karena bangsa Israel tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan, bahkan menghinakan nama Tuhan dengan memberikan persembahan yang tidak layak, maka apa yang terjadi dalam kehidupan mereka dikatakan dalam ayatnya yang ke-14, terkutuklah penipu. Bahkan dalam hal ini, karena Tuhan sudah begitu murka dalam kehidupan bangsa Israel, maka Tuhan mengutuk kehidupan mereka. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mengirimkan utusan perjanjian untuk memurnikan kehidupan mereka. Tuhan marah atas sikap mereka yang menahan persembahan. Dan bahkan sikap ini mengakibatkan hasil pekerjaan mereka tidak memuaskan. Tuhan ingat akan perjanjiannya dengan nenek moyang Israel. Sekalipun seperti itu, Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk berbalik dan bertobat sekali lagi, karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Bacaan saat ini Bapak Ibu Saudara berisi tentang kemarahan Tuhan atas sikap bangsa Israel. Israel yang tidak menghormati Tuhan, sehingga dengan teguran yang keras Tuhan meminta untuk bangsa Israel segera memperbaiki cara beribadah mereka kepada Tuhan, sehingga Tuhan berkenan menerima mereka. Apa yang kiranya menjadi aplikasi dalam kehidupan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Terkadang menurut kita, cara kita beribadah kepada Tuhan sudahlah benar dan baik. Terkadang ketika kita datang kepada Tuhan, sekalipun mungkin tidak ada persiapan apapun, sehingga ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, cenderung kita tidak konsentrasi, pikiran kita masih terfokus pada dunia. Ketika kita datang duduk beribadah bersekutu kepada Tuhan, pikiran kita melayang kepada hal-hal yang lain. Itu bukti Bapak Ibu Saudara bahwa kita belum sepenuhnya beribadah dengan baik kepada Tuhan. Belum sepenuhnya kita mempersembahkan hidup kita untuk betul-betul datang beribadah kepada Tuhan dengan cara yang seharusnya. Firman Tuhan hari ini yang diberikan tema hormati selayaknya, maka sebagaimana kita memperlakukan sesama kita dengan hormat, ya, bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang terhormat datang ke rumah kita, kita pasti akan memberikan yang terbaik. Kita pasti juga akan mempersiapkan yang terbaik. Apalagi ketika kita datang kepada Tuhan, mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan rumah tangga kita. Maka apa yang harus kita persiapkan? Diri kita, kekudusan hidup kita, sikap kita kepada Tuhan,
sikap kita kepada sesama, hati yang tidak membenci, hati yang tidak dipenuhi rasa iri, sehingga hidup kita dapat menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara, kita masih berpikir, benar memang, bahwa persembahan juga bisa diberikan dalam bentuk materi. Ya, dalam bentuk materi. Tetapi yang paling Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah bagaimana ketika kita mempersembahkan hidup kita. Itu yang terbaik. Ketika kita mau memberikan hidup kita untuk pekerjaan kemuliaan nama Tuhan, bahkan dalam peribadahan kita menjadikan hidup kita sebagai pribadi yang mau melakukan ibadah yang sejati. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, baik itu kehidupan kita maupun persembahan berupa apapun yang kita berikan kepada Tuhan. Jangan berupa sisa-sisa ataupun juga karena hati yang terpaksa. Bahkan apalagi kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang sungut-sungut. Bapak Ibu yang terkasih, kalau hal itu kita lakukan, maka Tuhan tidak akan berkenan dengan apa yang kita lakukan. Tuhan tidak berkenan atas ibadah yang kita perbuat. Jangan sampai Tuhan mengutuki hidup kita, seperti yang dinyatakan dalam ayatnya yang ke-14 kepada bangsa Israel yang tidak mau melaksanakan ibadah seperti yang seharusnya Tuhan perkenankan. Maka hari ini kita diingatkan bersama melalui firman Tuhan untuk bisa benar-benar mempersiapkan hidup kita menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Memberikan yang terbaik, segala berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita persembahkan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan hal-hal baik juga dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah lalai memberikan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Berkat-Nya melimpah di tengah-tengah segala bentuk pekerjaan kita. Maka mari kita pun memberikan yang terbaik. Lihat dan koreksi kembali apakah ibadah kita sudah sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Kalau mungkin hati kita masih dipenuhi dengan rasa iri dan dengki, atau mungkin masih ketika dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, kita masih banyak melakukan perhitungan sana-sini, kita benar-benar memperbaiki hidup kita, supaya ibadah kita benar-benar berkenan juga di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita sekalian untuk bisa memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersama-sama menutup ibadah kita dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 2, Kidung Jemaat nomor 417, baitnya yang kedua. Kidung Jemaat 417, kita nyanyikan baitnya yang kedua. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, dan kata-kata seterusnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu mengingini doamu yang tekun. Mari kita berdoa, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa dalam ibadah keluarga saat ini kami sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami. Kami sungguh kembali diingatkan melalui firman Tuhan yang telah kami baca,
bahwa seringkali mungkin kami datang beribadah kepada Tuhan dengan cara yang tidak layak. Bahkan kami tidak sepenuhnya menghormati Tuhan karena banyak cara kami yang ketika kami datang kepada Tuhan, kami tidak datang dengan cara yang baik. Kami tidak mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan dalam kehidupan kami seringkali kami malah melakukan banyak hal yang menyakiti hati Tuhan sehingga hidup kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini hidup kami boleh diperbaharui, bahkan diri kami boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan dalam segala berkat yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami diajarkan untuk betul-betul memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga berkenanlah Engkau kiranya ya Bapa atas ibadah yang kami lakukan pada hari ini, dan melalui pujian kami nama Tuhan boleh dipuji dan dibesarkan. Berkatilah ya Tuhan kiranya kehidupan kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Sekalipun kami boleh berjumpa hanya melalui media virtual, tetapi kami percaya kuasa doa yang kami naikkan kepada Tuhan boleh kiranya meneguhkan dan menguatkan persekutuan kami bersama dengan orang percaya lainnya yang terhimpun dalam wadah persekutuan GPIB Jemaat Gibeon Rumbai. Biarlah kasih-Mu memelihara kami kiranya ya Bapa dengan kesehatan dan kekuatan bagi para pelayan Tuhan, KMJ bersama dengan para penatua dan diaken dan juga pengurus dan pelayan pelkat dan semua orang yang boleh memberi diri untuk melayani Tuhan. Berkatilah ya Bapa, sehingga dalam kehidupan para pelayan Tuhan boleh dimampukan dengan penuh sukacita melayani Tuhan dengan segala kemampuan yang dimiliki, bahkan dalam talenta yang ada pada kami selaku pelayan Tuhan. Tuhan mau memberkatinya sehingga kami boleh mengembangkan diri untuk pelayanan bersama bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami serahkan ibadah kami hari ini biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Kami teringat untuk saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang hilang pengharapan, saudara-saudara kami yang sengaja melalaikan persekutuan, saudara-saudara kami yang hidup dalam begitu banyak pergumulan. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan kuatkan, Tuhan jadikan kami untuk menjadi saluran berkat bagi mereka, untuk selalu mendukung, menguatkan, menopang, bahkan mengingatkan mereka untuk senantiasa setia berpengharapan kepada Tuhan. Jadikanlah hidup kami berkat bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Pakailah hidup kami untuk menjadi persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Jika pada saat ini ada jemaat yang bersukacita, Tuhan pun berkenan memberkati sukacita kami, sehingga sukacita kami membawa limpah syukur, dan kami dimampukan untuk senantiasa terus melihat dan belajar bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, sehingga kami pun mau memberi yang terbaik untuk nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu banyak hal yang ingin kami naikkan kepadamu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Kami serahkan hari ini, esok dan selama-lamanya, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi ya Tuhan, dan bukan kehendak kami. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.